Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di video selanjutnya dalam kategori MBTI. Setelah di video sebelumnya kita membahas tentang introverted intuition, di video kali ini kita akan membahas tentang extroverted intuition. Perlu diketahui juga bahwa ketika kita berbicara tentang intuition, kita berbicara tentang kemungkinan. Jadi kedua tipe ini antara extroverted intuition dan introverted intuition, mereka melihat kemungkinan. Tetapi di sini yang membedakannya itu energinya. Jadi bisa kita pahami bahwa untuk introverted intuition, mereka lebih reflektif ke dalam batin mereka sendiri terhadap kemungkinan yang terjadi. Dan di sini orang dengan introverted intuition ini mereka mempersempit kemungkinan tersebut. Mereka itu mempunyai satu visi jangka panjang. Sementara di sini yang dimaksud dengan extroverted intuition, mereka fokus pada kemungkinan juga sama, tetapi mereka fokus ke luar seperti begitu karena energinya itu extroverted. Jadi mereka lebih fokus pada apa potensi yang ada di sekitar mereka. Dan disinilah yang menjadi fokus orang yang dominan dengan extroverted intuition ini, atau setidaknya auxiliary ya, yang mana mereka fokus pada kemungkinan-kemungkinan yang ada di luaran sana, juga berkaitan dengan ide-ide baru dan tentunya terkait dengan masa depan juga. Tapi di sini mereka daripada mengerucutkannya menjadi satu, mereka di sini berangkat dari berbagai ide. Nah, kita lanjut saja ke poin yang pertama di sini, yaitu ciri utama dari extroverted intuition ini. Nah, yang pertama, ciri utama dari extroverted intuition ini, mereka sangat peka sekali terhadap peluang dan potensi yang akan terjadi di masa yang akan datang di sekitar mereka. Karena mereka itu energinya extroverted, jadi mereka itu bisa melihat potensi yang ada dari orang lain, dan juga mereka bisa melihat potensi-potensi bukan hanya orang saja, tetapi gabungan dari berbagai potensi yang ada di sekitaran, baik itu barang-barang, jadi bukan hanya orang saja. Hal ini karena dipengaruhi oleh ciri yang kedua ini, yang mana mereka itu penuh dengan ide baru dan imajinasi. Mereka suka bereksperimen juga dan mencoba hal-hal yang unik. Jadi imajinasi atau ide yang sangat acak tersebut, mereka bisa menyambungkannya satu sama lain. Jadi cenderung orang yang dominan dengan extroverted intuition ini, mereka sangat kreatif sekali seperti begitu. Jadi mereka itu melihat hubungan yang tidak terduga antara hal yang satu dengan hal yang lainnya, yang mungkin tidak tampak dan menurut orang lain itu tidak berkaitan. Tapi untuk orang yang extroverted intuition ini, mereka bisa menghubungkan dari satu hal ke hal yang lainnya. Dan disinilah ketika kita berbicara tentang orang-orang yang kreatif, mereka yang terutama memiliki extroverted intuition ini. Karena mereka karakteristiknya yang khas, cepat menangkap pola dan menghubungkan satu sama lainnya, dan mereka berpikir secara out of the box. Di sini yang dimaksud dengan kreatif atau out of the box ini, bukan karena mereka bisa menghasilkan ide begitu saja, tetapi mereka juga melihat pola atau peluang yang ada di sekitar. Dan di sini yang menariknya dari orang yang dominan dengan extroverted intuition ini, mereka bisa menghubungkannya dengan cepat karena mereka terbiasa dengan fungsi kognitif tersebut. Nah, ciri yang terakhir di sini seperti yang bisa kita pahami, energi extrovert ini memang membawa semangat dan antusias pada orang lain juga, di mana mereka bisa memberikan perspektif-perspektif yang baru kepada orang lain. Terutama ketika kita berdiskusi tentang suatu topik, orang yang extroverted intuition ini bisa menjadi sumber ide-ide yang memang out of the box atau kreatif. Sekarang kita maju ke poin yang selanjutnya, yaitu cara kerja extroverted intuition ini ya. Nah, yang pertama, extroverted intuition ini bekerja secara ekspansif atau terbuka karena energinya yaitu extrovert. Mereka mencari kemungkinan-kemungkinan baru tanpa batas seperti begitu. Jadi mereka itu hidup dengan berbagai possibilities yang ada karena mereka senang dengan hal tersebut dan ingin bereksplorasi dengan ide-ide tersebut. Cara kerja dari extroverted intuition ini yang selanjutnya yakni mereka itu mencoba untuk menghasilkan banyak pilihan dan alternatif bagi diri sendiri dan bagi orang lain juga. Jadi hal yang mereka tekan di sini itu yakni introverted sensing-nya, yang mana berkaitan dengan rutinitas, kestabilan. Jadi daripada mereka terus stabil dan mengikuti rutinitas, mereka lebih memilih melihat dari berbagai kemungkinan atau potensi-potensi yang ada di sekitaran mereka. Intinya mereka itu tidak puas dengan keadaan stabil ya, selalu ingin memperluas atau mengubah dikarenakan dengan potensi-potensi yang tersedia di luaran sana tersebut. Dan sedikit notes juga di sini, jangan tertukar dengan extroverted sensing di mana mereka itu berkaitan dengan panca indera, sementara untuk tipe intuition ini mereka berfokus pada masa yang akan datang atau kemungkinan di sini. Jadi orang yang extroverted sensing itu mereka hidup di masa sekarang dan memaksimalkan pengalamannya apa yang menurut panca indera mereka itu harus dilakukan. Sementara di sini orang yang extroverted intuition ini mereka melihat lebih ke kemungkinan, bukan hal secara panca indera. Dan perlu diingat juga kita memiliki 8 fungsi kognitif ini dan letaklah yang membedakannya. Cara kerja extroverted intuition di sini yang terakhir yakni tentunya mereka menjelajahi ide-ide yang mereka hasilkan tersebut, tetapi di sini energinya sangatlah acak. Ada beberapa proyek dan mereka bisa menyelesaikannya. Ada juga beberapa proyek yang mana mereka bisa secara tiba-tiba meninggalkan
meninggalkan proyek tersebut dan pindah ke proyek yang lainnya. Jadi karena mereka bisa melihat berbagai potensi yang ada di luar sana, daripada mereka mengambil satu seperti introverted intuition, mereka lebih suka menjelajah ide-ide mereka dan bereksperimen. Nah, kita lanjut saja ke poin kekuatan dari extroverted intuition ini. Yang pertama, mereka itu memang kreatif dan inovatif ya. Jadi mereka sering jadi sumber ide baru dalam kelompok juga. Dalam diskusi, mereka bisa menjadi salah satu sumber ide-ide yang bagus. Dan yang selanjutnya, kekuatan dari extroverted intuition juga, mereka mampu melihat potensi tersembunyi dalam situasi ya. Jadi bukan hanya orang saja. Mereka melihat situasi tersebut sebagai peluang. Jadi di sini mereka mampu melihat potensi tersembunyi dari sebuah kondisi atau dari orang lain juga seperti yang sudah disebutkan tadi. Dan uniknya di sini yang dimaksud dengan potensi tersembunyi dari sebuah kondisi, kadang beberapa di antara kita melihat situasi tersebut sebagai situasi yang buruk dan kita cenderung lebih menilai hal tersebut sebagai hal yang negatif atau hanya sebatas penilaian antara negatif atau positif saja. Tetapi di sini orang yang extroverted intuition ini mereka menghubungkan kondisi tersebut dengan kondisi apa yang sudah terjadi di masa lalu juga dan menghubungkan informasi-informasi yang sudah mereka kumpulkan juga. Jadi dalam sebuah kondisi buruk pun yang mana tampak tidak ada hal yang potensial ya, untuk orang yang extroverted intuition ini mereka bisa melihat ada peluang yang bisa mereka coba atau manfaatkan. Nah, kekuatan yang selanjutnya hal ini mirip dengan extroverted sensing, tetapi kalau extroverted sensing itu mereka melihat peluang dalam hal apa yang bisa mereka lihat secara panca indera. Nah, untuk orang yang extroverted intuition ini mereka lebih fleksibel, di mana mereka bisa menyesuaikan diri dengan perubahan dan situasi baru. Jadi ketika mereka memasuki sebuah situasi atau kondisi baru, mereka cenderung bisa melihat langsung potensi-potensi yang ada dalam kondisi tersebut. Entah itu dari orang-orangnya atau dari objek-objek yang tersedia di sekitarnya. Jadi kekuatan mereka di sini itu yakni bisa menghubungkan dari satu objek ke objek yang lainnya berdasarkan dari pengalaman yang mereka kumpulkan. Dan pengalaman ini juga tentunya dibangun dari extroverted intuition ini juga. Jadi orang yang extroverted intuition ini mereka sangat kaya sekali dengan ide-ide. Nah, kekuatan yang terakhir di sini mereka juga bisa menjadi orang yang inspiratif dan memberikan banyak sekali ide pada orang lain. Jadi ketika seseorang tersebut merasa terjebak apa yang harus mereka lakukan, orang yang extroverted intuition ini mereka bisa menawarkan, mengapa tidak kamu mencoba hal ini juga. Mereka bisa menawarkan berbagai ide. Jika misalnya kita memiliki beberapa teman-teman yang dominan dengan extroverted intuition ini, mereka sangat bagus sekali dalam menghasilkan ide. Ketika kita merasa terjebak dalam satu ide, tidak ada salahnya kita berdiskusi dengan mereka, setidaknya kita mendapatkan perspektif-perspektif yang baru dari mereka juga. Poin yang selanjutnya di sini yaitu kebutuhan dan motivasi dari extroverted intuition ini atau biasa disingkat dengan NE ya. Nah, yang pertama mereka itu mencari kebebasan ya, variasi atau pengalaman baru. Berbeda dengan extroverted sensing di mana pengalaman baru yang mereka fokuskan itu lebih ke pengalaman secara panca indera. Sementara untuk yang extroverted intuition ini mereka tidak terlalu fokus pada panca indera tetapi lebih fokus pada potensinya tersebut seperti itu. Ini yang akan terjadi, ini menarik. Jadi mereka lebih fokus pada possibilities-nya atau peluangnya daripada menilai langsung secara panca inderanya. Jadi mereka itu datang dari pikiran mereka terlebih dahulu daripada panca inderanya. Orang yang extroverted intuition ini juga mereka terdorong karena kemungkinan yang menjanjikan, bukan rutinitas seperti introverted sensing, karena memang fungsi kognitif ini yang ditekannya oleh mereka. Dan kemungkinan atau peluang yang mereka lihat menurut mereka sendiri itu sangat menjanjikan. Dan disinilah mereka ingin bereksperimen terhadap peluang-peluang yang tersedia tersebut. Dan ketika mereka benar-benar ingin mengejar ide tersebut yang menurut mereka sangat berpeluang, terkadang mereka menyelesaikannya sampai akhir dan juga ada beberapa proyek yang ditinggalkan untuk sementara atau bahkan bisa terbengkalai. Kebutuhan selanjutnya dari extroverted intuition ini mereka butuh ruang juga untuk mengekspresikan kreativitas tanpa batas mereka. Jadi mereka harus berada di lingkungan yang menawarkan peluang untuk bereksperimen. Jadi ketika mereka ditekan pada satu rutinitas, itu akan membuat mereka sangat tidak nyaman dan bahkan menjadi lebih stres. Tentunya ketika kita berbicara tentang extroverted intuition ini, mereka juga memiliki beberapa potensi kelemahan. Yang pertama, mereka itu mudah terganggu atau bosan begitu ide mulai terasa menjadi sebuah rutinitas seperti begitu ya. Jadi mereka bisa mulai bereksperimen satu ide tersebut yang dianggapnya potensial. Jika hal tersebut tidak sesuai dengan nilai pribadinya, mereka sangat gampang sekali bosan. Itulah mengapa seperti yang disebutkan tadi, mereka itu bisa menyelesaikan beberapa proyek yang menurut mereka menarik, tetapi jika proyek tersebut tidak menarik, proyek tersebut bisa terbengkalai. Jadi orang yang extroverted intuition ini memang bagus terhadap keinginannya untuk bereksperimen dari peluang-peluang yang tersedia, tetapi di sini juga bisa menjadi bumerang di mana apa yang mereka lakukan tersebut bisa terbengkalai karena mereka cepat merasa bosan juga jika hal tersebut menjadi rutinitas dan tidak menarik baginya. Intinya mereka itu cenderung bisa melompat ke ide yang baru sebelum menyelesaikan yang lama. Jadi kekonsistenan dari introverted sensing ini sangat perlu dikembangkan oleh mereka. Di mana seperti yang kita ketahui ketika kita berbicara tentang extroverted intuition, yang mereka tekan di sini itu introverted sensingnya. Kelemahan yang selanjutnya dari extroverted
extroverted intuition ini, yakni mereka itu cenderung menghindari komitmen kayak gitu ya, atau struktur yang membatasi kebebasan mereka. Dan di sini terlalu banyak ide tanpa fokus juga bisa menyebabkan mereka itu kebingungan dan bahkan kehilangan arah. Jadi karena mereka juga sama intuition types ya, atau tipe intuisi seperti introverted intuition, jadi mereka juga hidup dalam pikiran mereka sendiri. Dan disinilah juga mereka mengabaikan realitas apa yang terjadi saat ini dan terlalu larut dalam apa yang mungkin daripada apa yang sedang terjadi sekarang. Sekarang kita maju ke poin yang penting selanjutnya ya, yaitu bagaimana extroverted intuition ini bisa berkembang ya. Yang pertama, mereka harus belajar menyelesaikan apa yang mereka mulai, bukan hanya memulai hal yang baru. Jadi intinya di sini mereka harus berkomitmen ketika mereka ingin menyelesaikan suatu proyek, mereka harus selesaikan proyek tersebut sampai akhir. Dan disinilah mereka harus mengembangkan kemampuan introverted sensing mereka. Selain itu juga untuk mengembangkan kemampuan extroverted intuition ini juga, mereka harus melihat dari aspek kebalikan energi mereka seperti begitu, yakni introverted intuition. Mengapa demikian? Karena mereka harus menggunakan visi introverted intuition mereka untuk memilih ide yang mana yang paling layak dikembangkan menurut mereka. Jadi bukan hanya menghasilkan berbagai ide saja, tetapi harus memilih ide mana yang sesuai dengan nilai pribadinya. Nah, selanjutnya di sini untuk mengembangkan extroverted intuition ini, seperti yang sudah disebutkan tadi, mereka harus mengembangkan kedisiplinan mereka dan membuat rutinitas ringan setidaknya untuk menjaga keseimbangan mereka. Karena di sini ketika kita berbicara tentang fungsi kognitif, kita harus belajar menyeimbangkan energi. Dan di sini juga mereka harus menyadari bahwa tidak semua kemungkinan tersebut perlu dijalani intinya. Pilih yang paling bermakna menurut mereka sendiri. Nah, jadi itulah untuk video kali ini. Hal yang bisa kita simpulkan di sini, jadi fungsi kognitif extroverted intuition ini, atau biasa disingkat dengan NE ini, berkaitan dengan ide, kemungkinan, kebebasan, dan kreativitas. Dan untuk kekuatannya mereka itu inovatif, ya, fleksibel juga, inspiratif untuk orang lain, dan penuh ide juga. Dan tentunya mereka juga menghadapi tantangan seperti mudah bosan, kurang fokus, ya, dan pikiran mereka itu terlalu berpencar melihat berbagai peluang. Dan ini menyebabkan kebingungan untuk mereka. Nah, yang terakhir tentunya ada potensi terbaik dari mereka juga, yang mana mereka juga bisa menjadi sumber ide bagi orang lain. Dan di sini juga mereka bisa melihat potensi dari orang dan kondisi juga, bahkan dalam situasi terburuk pun. So that's all for today. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa support this channel. Bye for now. Have a good one.